pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan hari ini sudah sampai di Matius pasal yang ke-27. Mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu Yudas, mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ayat 5, maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Judul renungan pagi ini adalah penyesalan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini pastilah kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Entah itu di dalam pemikiran kita menduga, saudara, hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, bahkan kita berpikir negatif, saudara-saudara, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Lalu kita juga pasti memiliki kesalahan di dalam berbicara, apalagi saudara kita memiliki kesalahan di dalam perbuatan. Nah, waktu kita melakukan kesalahan, umumnya kita menyesal, Bapak Ibu Saudara, karena sudah melakukan kesalahan itu. Kita mengakuinya, lalu menyesal, kemudian berubah atau bertobat. Tetapi dari bacaan yang kita baca, renungkan hari ini, salah satu murid Yesus, bahkan disebut Rasul Yesus yang namanya Yudas Iskariot, firman Tuhan tadi mengatakan dia sudah menyerahkan Yesus dengan uang 30 keping perak. Di dalam Taman Getsemani, dia menyerahkan Yesus dengan ciuman, Bapak Ibu Saudara. Dan di hadapan para rohaniwan, tadi dikatakan, saudara, imam-imam, ya, kepala dan tua-tua. Nah, di hadapan para rohaniwan, Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Yesus dijatuhi dengan hukuman mati. Yesus yang tidak bersalah akhirnya divonis dengan hukuman mati. Kenapa di dalam bagian ini Yudas akhirnya menyesal? Apakah dia menyesal menjual Yesus kurang banyak, saudara-saudara? Harusnya lebih dari 30 keping perak? Atau dia menyesal karena apa? Dia berpikir kalau Yesus sudah diserahkan, kemudian disiksa, kemudian dilepaskan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bukan hanya diserahkan, disiksa, tapi dijatuhi hukuman mati. Ini yang membuat Yudas menyesal, Bapak Ibu. Tapi lihatlah, kenapa Yudas memiliki penyesalan yang sia-sia? Karena Yudas hanya menyesal tanpa berubah. Yudas hanya menyesal tanpa bertobat. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, akhirnya Yudas menyesal lalu pergi dan menggantung diri, bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu marilah kita hidup di dalam penyesalan, di dalam perubahan, di dalam pertobatan setiap saat, setiap waktu. Entah itu dalam pikiran kita, entah itu dalam perkataan kita, maupun perbuatan kita. Oleh sebab itu ketika kita menghadap Tuhan, biarlah doa pengakuan dosa terus kita panjatkan di hadapannya. Sebab tanpa sadar, Bapak Ibu, kita sering melakukannya. Oleh sebab itu jangan sampai kita menyesal tapi sia-sia. Kenapa? Karena tanpa perubahan, karena tanpa pertobatan. Tapi biarlah penyesalan kita barengi dengan perubahan, pertobatan. Kiranya apa yang kita lakukan selalu berkenan di hadapannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.